pagi semuanya ya untuk kelas perhotelan. Hari ini kita belajar secara online atau virtual tentang layanan bimbingan klasikal secara online atau daring. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, dilihat, dipahami, kemudian dicatat apa inti pokok materi yang saya berikan ya. Materi kita hari ini adalah tentang kesadaran diri emosi ya. Ya, langsung saja. Ya. Kesadaran emosi diri adalah kunci untuk sukses sukses ya, memahami perasaan dan mengelola diri. Apa sih kesadaran emosi itu ya? Kesadaran emosi terkait dengan emosi dalam diri ya. Kesadaran diri tentang emosi kita ya. Ada tentang mengenali, memahami perasaan, mengidentifikasi emosi, memahami pikiran dan nilai, kemudian pengaruh pada perilaku ya. Dalam kita melakukan kesadaran diri itu bukan sekedar merasa tetapi mengerti ya. Refleksi mendalam, kemudian analisis pemicu emosi, klarifikasi tujuan diri ya. Kemudian pondasi ya, pondasi kecerdasan emosional itu ada tiga. Yang pertama itu adalah keterampilan inti untuk mengelola diri. Kemudian yang kedua, dasar bagi hubungan yang sehat ya antara kalian dengan teman kalian, kalian dengan Bapak Ibu guru, dengan semua stakeholder yang ada di sekolah maupun dengan keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang ketiga itu penting untuk pertumbuhan pribadi. Ini ya. Ya, kecerdasan emosional sangat penting untuk kesuksesan pribadi dan akademik, ya, membentuk individu yang berwawasan luas. Jadi kesadaran materi hari ini ya terkait dengan kesadaran diri tentang emosi itu sangat penting buat kalian untuk kesuksesan akademik maupun non akademik, ya. Kalau akademik itu nilai-nilai mata pelajaran, kalau non akademik mungkin biasa kalian punya keterampilan, keahlian dalam bidang olahraga maupun dalam bidang yang lain seperti menyanyi, menari dan sebagainya. Ya, ini ya. Ya. Mengapa kesadaran emosi diri itu penting buat kalian ya? Itu yang pertama itu bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar ya. Karena apa? Karena dengan kalian bisa mengenali emosi yang mengganggu diri kalian, bisa meningkatkan fokus dalam belajar. Bayangkan kalian belajar tetapi hati kalian sedih, tidak terkontrol, otomatis akan fokusnya berkurang. Ya, kemudian yang kedua membantu mengatasi stres dan tekanan. Ya, kalau perasaannya negatif, kurang stres akademik, ini ya, perasaan terlalu negatif terus, otomatis apa stres mengganggu kegiatan atau pelajaran-pelajaran akademik kalian. Yang ketiga apa? Memperbaiki hubungan dengan teman dan guru. Kalau kalian bisa menyadari emosi kalian, kalian bisa memahami emosi orang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga bisa membangun relasi positif, hubungan yang baik dengan teman maupun dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat itu adalah membuat keputusan yang lebih baik. Dengan kalian bisa menyadari emosi kalian, kalian bisa menyadari dampak emosi pilihan kalian, ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah bisa membangun itu kepercayaan diri kalian. Kenapa? Karena dengan kalian bisa memahami emosi kalian, bisa mengenali kekuatan atau batasan dalam diri kalian, bisa meningkatkan keyakinan kalian ya, kepercayaan diri kalian. Oke ya. Ini masih azan, saya pause dulu ya.
nanti saya lanjut. Sebentar ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada azan, akhirnya saya pause sebentar. Kita lanjut ya. Tadi tentang mengapa kesadaran emosi diri penting bagi siswa sudah. Kemudian kita masuk ke ini ya. Emosi apa saja yang kita rasakan ya. Dalam memahami kesadaran diri, kalian harus bisa memahami emosi, perasaan yang kamu rasakan bagaimana. Ya, memahami spektrum perasaan dan reaksi tubuh kita ya. Ini lebih sekedar dasar ya. Spektrum emosi itu luas ya, tak hanya 6 kategori umum. Ya, emosi seringkali bercampur ya, menciptakan nuansa baru. Ya, contohnya kecewa, ya, itu ada sedih dan marah. Kemudian cemburu, takut dan marah. Nuansa halus ya, ada kegembiraan, kemudian kepuasan dan ketenangan. Ya, ini reaksi fisik ketika kalian emosi ya. Emosi ada dua, emosi positif negatif. Kalau positif menyenangkan, kalau negatif itu biasanya marah atau sangat tidak menyenangkan. Itu biasanya emosinya detak jantung meningkat, wajah memerah ya, peningkatan energi, otot menegang, telapak tangan berkeringat, nafas cepat, perut mual atau bergejolak. Itu ada beberapa contoh emosi, ada senang, marah, terkejut, sedih, takut, jijik dan sebagainya ya. Contoh-contoh eh, mukanya yang sedang mengalami beberapa emosi, ada marah, bahagia, ya, kecewa, sedang jatuh cinta, malu, bosen, takut, ya, ragu-ragu, dan sebagainya, excited, semangat, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kesadaran emosi diri, yaitu ada. Kenapa? Karena fondasi penting untuk memahami dan mengelola perasaan mendukung pertumbuhan personal dan akademik siswa. Karena dengan kita bisa mengembangkan ya kesadaran diri kita itu adalah suatu fondasi penting ya untuk memahami dan mengelola perasaan ya, mendukung pertumbuhan personal maupun akademik siswa. Apa? Bagaimana cara mengembangkannya? Itu yang pertama adalah latihan mindfulness ya. Fokus ya seperti pada nafas, sensasi tubuh saat ini ya, amati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Kalian pernah saya ajari tentang relaksasi ya, itu bisa dipakai ya ketika kalian stres, ketika kalian sedang emosi dan sebagainya ya, itu ya. Kemudian yang kedua, jurnal emosi, mencatat perasaan, tulis emosi kalian, pemicunya apa, kalian bisa membuat kalian sedih, bahagia, karena reaksi setiap hari apa, respon ya, identifikasi pola emosional yang muncul ya, refleksi pola dan ulasan ya, ketika kalian sedang marah ya, kalau ada teman kalian yang menghina kalian, emosi apa yang kalian rasakan, marah kan, marah. Setelah marah itu kalian ngapain, responmu apa, itu yang perlu kalian gali. Paham ya? Nah, itu yang gali. Kalau kalian ya biasanya banyak cara. Kalau kalian misalkan dihina orang marah, biasanya ada orang yang diam dulu. Kalau kalian langsung tanggapi, itu bisa memunculkan emosi negatif dalam diri kalian. Ya, cara mengembangkannya ini ya, mengamati reaksi tubuh. Ya, kenali sensasi fisik saat emosi muncul. Ya, detak jantung. Ya, berdebar lebih kencang, keringat dingin, ya. Pelajari hubungan antara tubuh dan pikiran, ya. Ketika emosi itu apa yang kalian rasakan, ya. Berdiskusi dengan orang tua, bisa dengan wali kelas kalian, teman kalian maupun guru BK kalian, ya. Bagikan pengalaman dan perasaan secara terbuka. Intinya di situ. Kalau kalian ingin bisa mengembangkan kesadaran emosi yang baik, terbuka. Jangan hanya
bisanya menutupi saja, tapi harus terbuka. Dapatkan perspektif dan dukungannya berarti. Kalau kalian berisu dengan teman, sekiranya kurang mendukung, kurang memberikan respon yang baik ya, jangan. Cari teman yang memang dia bisa memahami kamu ataupun wali murid maupun guru BK ya. Karena apa? Karena dengan kalian berdiskusi dengan orang dewasa, tujuannya supaya kalian dapat dukungan, empati maupun komunikasi yang baik. Nah ini, manfaat praktis kesadaran emosi diri di sekolah itu adalah saat ujian apa? Itu mengenali, menenangkan diri saat stres, membantu fokus optimal. Ya, saat ujian bingung ya, dredeg, nggak fokus, takut. Kenapa? Karena kesadaran emosi dirinya tidak bisa terkontrol dengan baik. Kemudian saat berinteraksi dengan teman, itu kalian bisa memahami perasaan orang lain, bisa membangun hubungan yang kuat, tidak gampang gegeran, tidak gampang salah paham dan sebagainya. Kemudian saat belajar kelompok, kalian kalau kalian bisa menyadari ya ada kesadaran yang baik tentang emosi diri, itu bisa berkontribusi positif, ikut menyuarakan ide, gagasan, bisa mengatasi konflik, mencapai tujuan bersama. Kemudian ketika kalian menghadapi masalah, bisa berpikir jernih, mengelola emosi, menemukan jalan keluar yang efektif. Ya. Kenapa ketika seseorang menghadapi masalah itu tidak bisa menemukan solusinya? Yaitu karena kesadaran emosinya jelek, tidak bisa terkontrol dengan baik. Ini ya. Ini tantangan dan cara mengatasinya, yaitu mengembangkan kesadaran diri pada siswa. Yang pertama, sulit mengidentifikasi perasaan. Ini biasanya yang banyak dialami oleh siswa itu adalah solusinya adalah belajar kosakata emosi. Ya, kosakata emosi itu terbatas, menghambat pemahaman diri. Gunakan jurnal emosi atau daftar perasaan untuk memperkaya pemahaman. Ya, ketika kalian sedang mungkin ngobrol dengan teman ya, tapi kondisi emosi kalian sedang tidak stabil atau mungkin kalian di rumah sedang ada masalah dengan keluarga, akhirnya kan kalian berangkat sekolah yang kurang semangat, masih agak marah, kecewa, yaitu tolong kalau sudah kondisi seperti itu ya, jangan malah kalian uh, berusaha untuk bersosialisasi intens. Artinya apa bagaimana? Kalau kalian sudah kondisinya memahami, oh kondisi saya itu sekarang sudah tidak mood ya, sedang ada masalah. Alangkah baiknya saya akan menyendiri dulu di hari ini. Baru besok saya akan kumpul lagi dengan teman-teman. Takutnya apa? Takutnya kalau kalian itu kondisinya sedang marah ya, ada masalah di rumah, kamu bawa ke sekolah, kemudian kesadaran emosimu kurang bagus, pengendalian kurang bagus, kamu paksakan dengan teman kalian akan mudah tersinggung. Akhirnya emosimu gampang tersulut, akhirnya kamu lampiaskan ke teman kamu. Nah, itu. Merasa canggung ini tantangannya. Yang kedua, merasa canggung. Ya, ingat ya ini adalah proses belajar, harus dipahami itu. Ketidaknyamanan adalah bagian alami dari perkembangan emosi. Akui perasaan ini, setiap langkah kecil adalah kemajuan. Nah ini, ya. Kalian berada di tempat manapun pasti pernah yang mengalami canggung. Canggung itu apa? Ya mungkin kurang pede, eh, kok gini ya? Karena itu hal baru buat kalian. Setiap orang pasti pernah mengalami hal baru. Terus bagaimana? Yaitu ini itu adalah proses belajar. Tetap dihadapi, tetap maju dengan langkah kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah takut dihakimi. Nah, setiap kali kalian mungkin diskusi ya, ada kelompok, kalian takut mengutarakan pendapat, nanti kalau mengutarakan ide takut disalah-salahkan, dihakimi. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan kalian punya teman, ada kumpulan-kumpulan juga, itu kalau kalian apa ya, selalu disalah-salahkan, tidak pernah mendukung kalian ya, usahakan cari kelompok lain dulu yang sekiranya bisa mendukung kalian. Nah,
kekhawatiran akan penilaian menghalangi ekspresi diri ya. Kalau kalian terlalu memikirkan penilaian orang lain ya sudah, itu kalian tidak akan maju ya. Kalian bisa ada solusinya ini, bisa berdiskusi dengan teman dekat kalian, guru atau konselor yang dipercaya. Konselor itu siapa? Konselor itu adalah guru BK yang sudah profesional ya. Nah, ini kemudian terakhir adalah manfaatkan jurnal refleksi ya. Manfaatnya apa ini? Kalian kan jurnal refleksi itu maksudnya apa? Ditulis di buku hari Senin misalkan. Kondisinya bahagia, mungkin karena dikasih hadiah dengan bapak kalian, ibu kalian. Hari Selasa saya sedih misalkan. Karena tadi waktu berangkat di depan gerbang sempat berbeda pendapat dengan teman dekat misalkan. Apa tujuannya itu? Meningkatkan kesadaran emosi. Bisa membantu mengolah stres, mendorong pertumbuhan pribadi, gitu ya. Nah ini, ayo sekarang dipraktikkan ya, langkah kecil tentang kesadaran diri emosional dipraktikkan tadi, tantangannya, caranya, ya. Bisa ini meditasi pernapasan, relaksasi, bisa menggunakan lagu-lagu relaksasi, jadi ketik di YouTube lagu relaksasi ya. Ini fokus pada nafas, tenangkan pikiran ya. Hirup nafas 3 detik, tahan 3 detik, lepas 3 detik. Lu ulangi beberapa kali. Nah, hanya biasanya 3 sampai 5 menit itu bisa meningkatkan ya, meningkatkan fokus kalian, ketenangan, rileks ya. Ini jurnal emosi diri kayak tadi yang sudah saya kasih tahu ya, identifikasi emosi utama dan alasannya apa. Kok tiba-tiba hari ini aku mau males sih, kenapa ya, dicatat. Oh males gara-gara eh, tadi saya kesulitan nyari kaos kaki mau berangkat sekolah, akhirnya memakai kaos kaki yang sudah lawas misalkan, itu membuat kamu tidak nyaman misalkan. Nah, juga jurnal emosi ini bisa meningkatkan kesadaran diri ya, karena di dalamnya ada refleksi, pengenalan diri dan pemahaman. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagi dan terhubung. Ya. Berbagi membuat pemahaman koneksi dengan teman, membangun empati dan dukungan antar teman. Ya. Kalau kalian ya dalam kondisi kesulitan dalam memahami kesadaran diri, kalian bisa melakukan komunikasi dengan teman kalian, teman dekat, dengan guru BK kalian ya. Nanti akan dibantu tentang bagaimana sih supaya kalian cerdas dalam melakukan kesadaran diri emosi ini. Nah, selanjutnya adalah ini, kesimpulannya adalah jadilah siswa yang peka dan kuat. Nah, kalau kalian peka terhadap perasaan kalian, emosi kalian, itu akan bagus buat diri kalian, akan membuat kalian kuat ya. Kalian bisa mempunyai keterampilan hidup yang esensial ya. Kesadaran emosi diri adalah fondasi untuk pertumbuhan pribadi dan pengambilan keputusan yang bijak. Kalau kondisi kalian sedang marah, kecewa, jangan sampai mengambil keputusan. Itu keputusannya biasanya akan buruk, berdampak buat diri kalian dan orang sekitar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah latihan berkelanjutan. Nah, maksudnya gimana? Itu konsistensi latihan. Jangan sekarang latihan, besok tidak. Ya, konsistensi dalam melatih kecerdasan emosional bisa meningkatkan resiliensi dan fokus. Apa itu resiliensi itu? Daya lenting, ya, tahan mental, tidak gampang putus asa. Kemudian ini inspirasi positif ya, menjadi teladan dalam bangun hubungan sehat dan suportif bagi teman-teman. Biasanya kalian kan paham ya teman kalian, mohon maaf ya, ada yang oh itu loh Pak, yang namanya si A itu baperan Pak. Oh, namanya si B gampang tersinggung, namanya si C orangnya terlalu introvert. Ya, kamu berarti tidak introvert, tidak cuma dia di pojokan. Nah itu biasanya orang seperti itu kesadaran emosinya, kesadaran dirinya kurang bagus. Kalau kamu merasa sudah bagus, tolong dibantu ya. Oke, untuk materi hari ini terkait dengan kesadaran diri emosi sudah selesai. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian,
bisa membantu kalian dalam memahami tentang kesadaran diri emosi kalian ya, supaya bisa mengontrol dengan baik dan bisa meningkatkan kedewasaan kalian. Oke, saya akhiri ya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di kolom komentar YouTube ya, nama kalian, nama lengkap, kemudian nomor absen, asal kelas, dan asal sekolah kalian. Ya. Kemudian jangan lupa dicatat di buku BK inti materi yang sudah saya sampaikan. Oke? Oke, sampai jumpa.